Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas tentang karya ilmiah. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya Rian Rajendra sebagai moderator. Yang kedua, Rizky Yulianto sebagai pemateri yang pertama. Yang ketiga, Sinta Novita sebagai pemateri yang kedua. Yang keempat, Sheila Octaviana sebagai pemateri yang ketiga. Yang kelima, Syarifah Nadia sebagai editor. Yang keenam, Willy Tripandanwangi sebagai notulen. Baik, kepada pemateri yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugiono adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Sedangkan menurut Surya Sumantri dalam Vinoza, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis metodis dan sistematis analisis. Selanjutnya, hakikat karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi penyajian dan bahasa yang digunakan. Isi karya tertentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak melihat dan berbicara apa adanya. Isi sebuah karya ilmiah harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Kedalaman karya tertentu sangat disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan. Bahasa yang digunakan juga harus bersifat baku sesuai dengan sistem ejaan yang berlaku di Indonesia. Ciri-ciri karya ilmiah. Dalam karya ilmiah ada 4 aspek yang menjadi karakteristik utama, yaitu 1. Struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. 2. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. 3. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, gaya bahasa impersonal, dan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Artikel. Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kadang-kadang kontroversial dengan tujuan untuk memberi tahu, mempengaruhi, meyakinkan, dan menghibur banyak pembaca. 2. Makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang bersifat resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang ketiga, paper. Paper sebenarnya makalah, yang membedakannya unsur dan tujuannya. Unsur paper lebih banyak dibandingkan makalah. Orang membuat paper biasanya untuk memenuhi tugas dari dosen dalam rangka mengetahui tingkat pengetahuan yang diperoleh oleh mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Fungsi karya tulis ilmiah.
Jika dihubungkan dengan hakikatnya, maka fungsi karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan. Tulisan ini dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Yang kedua, ramalan. Tulisan ini dapat membantu mengantisipasi hal yang kemungkinan akan datang di masa yang akan datang. Yang ketiga, kontrol. Tulisan ini dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. Maxine Hayton 1986 menyebutkan bahwa tulisan yang baik itu harus bersifat signifikat, jernih, ekonomis, bersifat membangun, dan gramatik. Tahapan dalam menulis terdiri dari tahapan penulis, dan tahapan revisi atau perbaikan. Pada tahapan pra-penulisan, kita harus menyiapkan beberapa hal yang mendukung terciptanya tulisan. Pada tahap penulisan, penulis berfokus pada hasil berupa draft tulisan, dan pada saat pasca penulisan, fokus penulis diarahkan pada perbaikan tulisan. Yang G, berbagai kendala dalam proses penulisan karya ilmiah. Yang pertama, salah mengerti audiens atau pembaca tulisan. Yang kedua, salah dalam menyusun struktur laporan. Yang ketiga, salah dalam cara mengutip pendapat orang lain sehingga berkesan menjiplak atau plagiat. Yang keempat, salah dalam menulis bagian kesimpulan. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang belum baik dan benar. Yang keenam, tata cara penulisan daftar pustaka yang kurang tepat atau tidak standar dan berkesan seenaknya sendiri. Yang ketujuh, tidak konsisten dalam format tampilan atau font yang berubah-ubah, margin yang berubah-ubah. Sistematika dan struktur karya ilmiah. Menurut Pinoza 2010, karya ilmiah menaati kaidah atau aturan penulisan secara ketat dan sistematis. Kemudian, tulisan saintifik ini memiliki tata bentuk yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, halaman-halaman awal yang mencakup judul, kata pengantar, aneka daftar seperti daftar isi dan daftar tabel bagan lampiran. Yang kedua, isi utama yang mencakup pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, halaman-halaman akhir yang mencakup daftar pustaka, lampiran, dan biodata. Bagian pembuka terdiri atas 9 bagian, yaitu 1. Kulit luar, 2. Halaman judul, 3. Halaman pengesahan, 4. Halaman penerimaan, 5. Prakata, 6. Daftar isi, 7. Daftar tabel, 8. Daftar gambar, 9. Daftar singkatan dan lambang. Untuk bagian inti terdapat 3 bagian, antara lain 1. Bab pendahuluan, 2. Bab analisis atau pembahasan, 3. Bab simpulan. Bagian penutup juga terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Daftar pustaka, 2. Indeks, 3. Lampiran. Etika penulisan karya ilmiah. Berikut merupakan beberapa etika penulisan ilmiah. 1. Penulis mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. 2. Mempunyai komitmen serta bertanggung jawab kepada pembacanya. 3. Menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. 4. Menghormati karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme yang merupakan permasalahan etika penulisan ilmiah. 5. Tidak menuliskan sesuatu yang mendiskriminasi seseorang. 6. Tidak mengunggah tulisan yang sama dengan media atau orang lain. Contoh karya ilmiah. Berikut adalah beberapa contoh karya tulis ilmiah yang sering kita jumpai sehari-hari. 1. Karya ilmiah berupa PKM. 2. Karya ilmiah berupa tugas akhir. 3. Skripsi. 4. Tesis. 5. Disertasi. 6. Jurnal. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut mengenai karya ilmiah, maka simpulan dapat diuraikan sebagai berikut. 1.
Karya ilmiah adalah sebuah karya yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. 2. Karakteristik karya ilmiah terdapat pada isi yang ilmiah, bersifat keilmuan, yakni objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Penyajian karya tertentu disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan, dan bahasa yang digunakan harus bersifat baku. 3. Jenis karya ilmiah, yaitu artikel, makalah, paper. 4. Fungsi karya ilmiah, yaitu penjelasan, ramalan, dan kontrol. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, perbuatan, dan tutur bahasa yang kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya meminta ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.